Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk ke putaran terakhir malam-malam Ramadan ini. Tadi sudah disampaikan bahwasanya malam ini adalah malam ke-22. Kita cek dulu nih anak-anak kita. Anak-anak, siapa yang sampai sekarang puasanya tak ada yang bolong? Angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Soalan kedua, siapa yang sampai sekarang selama Ramadan sholat 5 waktunya tak ada yang bolong? Tak ada. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spirit berpuasa itu betul-betul melekat pada diri anak-anak kita. Tetapi yang menjadi evaluasi kita adalah menjaga sholat 5 waktu. Kalau tak salah 2 tahun yang lalu saya ngomong di sini kan, nasihat orang tua untuk anak itu termaktub di dalam Al-Quran. Di dalam surat Hud ayat 142 itu kan disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah anggota keluargamu itu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam melaksanakannya. Itu. Kemudian dilanjutkan la nas'aluka rizqan, kata Allah, kami itu tak butuh rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, tetapi kamilah yang memberi rezeki kalian itu. Memberi rezeki untuk anak-anak kita, untuk anggota keluarga kita, termasuk kita sendiri sebagai kepala keluarga. Kemudian apa? Wal aqibatu littaqwa. Hal-hal yang baik itu, ganjaran pahala itu, ganjaran surga itu akan kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita berpuasa ini kan untuk bertakwa. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Karena la'allakum tattaqun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak catat. Tema kita pada malam hari ini adalah meraih keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa inna kunna lahu munzirin. Apa artinya? Sesungguhnya aku telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dia selain disebut sebagai bulan puasa, syahrul siyam, itu juga disebut sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Karena kenapa? Apa saja keberkahan di bulan Ramadan itu? Satu, anak-anak sekalian, apa keberkahan Ramadan itu? Yang pertama adalah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanannya yang teguh, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terlebih terdahulu. Artinya apa? Jangan sampai kita sudah masuk ke malam-malam yang terakhir Ramadan ini, tetapi tak kunjung diampuni dosa-dosa kita.
Karena kenapa? Kita belum memaksimalkan menghidupkan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Keberkahan Ramadan itu adalah semua amalan kita dilipat gandakan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat baik di luar Ramadan, pahalanya itu ya biasa. Tetapi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini dan kita melakukan amalan-amalan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan. Bahkan sampai dalam hadis itu disebutkan, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Maka jangan tanggung-tanggung. Ketika kita sudah memasuki bulan terakhir, bulan Ramadan di hari-hari terakhir ini, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Rasulullah itu Bapak Ibu mengencangkan tali pinggangnya. Artinya apa? Betul-betul gaspol ibadahnya di malam-malam terakhir. Menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menggapai keberkahan Ramadan itu? Nah, anak sekalian, bagaimana cara menggapai keberkahan Ramadan? Yuk. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul sedekat-dekat mungkin. Bagaimana caranya? Caranya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita ini, tundukkan kepala kita ini, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, apa katanya? Apabila hambaku meminta kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, aku ini dekat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Doa kita di bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang tidak ditolak itu adalah doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka ketika sholat angkat tangan. Jangan nunggu imam. Kalau imam berdoa baru dia berdoa. Kalau imam tak berdoa, kalian tak berdoa. Jangan. Mintalah kepada Allah dengan bahasa kita sesuai dengan keperluan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita meraih keberkahan di bulan Ramadan ini, termasuk di akhir-akhir Ramadan ini, adalah memperbanyak sedekah kita kepada Allah SWT. Sedekah kepada sesama. Karena kenapa? Sedekah ini termasuk tadi disampaikan oleh panitia, bahwasanya panitia sudah membuka kesempatan menerima zakat fitrah, zakat mal, fidyah, kafarot, termasuk infak dan sedekah. Mungkin nanti di sini ada program santunan anak yatim, atau setidaknya kita berbagi kepada tetangga. Berbanyak perbuatan amalan-amalan itu, sedekah-sedekah. Ketika ada celengan lewat di depan kita, masukkan. Atau setelah sholat subuh, masukkan. Ajarkan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita untuk berinfak walaupun sedikit. Yang ketiga, apa amalan sekalian? Yang ketiga adalah kita hidupkan
malam-malam terakhir Ramadan ini. Kita mengejar Lailatul Qadar. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah kapan Lailatul Qadar itu? Tidak ada yang memastikan. Tetapi para ulama memberikan panduan. Misalkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan salah satunya adalah kalau Ramadan itu dimulai pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya itu pada malam ke-23, malam besok. Itu malam Lailatul Qadar. Bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Oh, suasananya tenang, ya. Hari-hari itu tidak panas, tidak dingin. Cahaya matahari itu tidak terlalu terang. Disebutkan itu dalam hadis itu adalah hamra. Hamra itu adalah kemerah-merahan. Itu ciri-cirinya. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita tahu malam Lailatul Qadar itu. Maka ini menjadi motivasi kita. Bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu? Dengan cara apa? Kita berbanyak baca Al-Quran. Bapak Ibu, mungkin kita selama ini hanya sebatas membaca Al-Quran saja. Alif Lam Mim sampai ke minal jinnati wan nas. Khatam. Berapa kali khatam? 2 kali, 3 kali, banyak-banyak khatam. Boleh tidak? Boleh. Tetapi jangan sampai berhenti di sini saja. Coba kita selami makna-makna dari ayat Al-Quran itu. Ya, baca terjemahannya, baca tafsirannya itu. Banyak sekali ilmu yang dapat kita gali. Bagaimana peran seorang ayah, bagaimana peran seorang ibu, bagaimana peran seorang ayah, anak, bagaimana sebagai kita ini sebagai pekerja, bagaimana macam-macam Al-Quran itu sudah menjelaskan kepada kita, tinggal kita yang menggalinya. Nah, setelah kita memahaminya, baru kita bisa menerapkan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berusaha sholih kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, yang keberapa ini? Yang keempat. Ketika kita sudah sholih secara ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah berusaha berbuat baik kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa dengan yang keempat ini adalah kita mempererat lagi tali silaturahim kita. Di dalam hadis itu disebutkan, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, ditambahkan keberkahannya, hendaklah dia menjalin silaturahim ini. Silaturahim yang disebut ini adalah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjalinkan komunikasi kita dengan keluarga inti kita. Ya. Ibu-ibu mungkin tadinya berbuat baik kepada tetangga, saling antar makanan. Tetapi terkadang sama saudara kandung tidak. Bahkan kepada orang tua yang ada di kampung halaman lupa, infak di sana sini, tapi orang tua dilupakan. Ya, berbuat baik sana sini, tetapi saudara kandung dilupakan. Maka untuk mengambil keberkahan di bulan Ramadan ini, tidak hanya kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara ibadah, kemudian kita berbuat baik kepada sesama kita secara sosial, tetapi jangan lupa dengan keluarga inti kita. Maka insya Allah dengan perbuatan seperti ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah akan menerima segala amalan-amalan kita. Amin. Dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya
melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Cukup di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.